Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Risna Family. Video kali ini aku akan membahas tentang macam-macam KB alami dan modern. Tapi sebelum videonya aku share, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Oke, terima kasih. Tonton videonya sampai habis. Keluarga berencana atau KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Berikut beberapa macam KB adalah kontrasepsi alami. Pertama, senggama terputus atau coitus interruptus. Senggama terputus atau coitus interruptus adalah salah satu cara alami yang bisa dilakukan. Caranya dengan menarik penis keluar dari pasangan, lalu berejakulasi di luar vagina dan menjauhkan cairan semen yang keluar dari vagina. Sayangnya, kontrasepsi jenis ini sangat berisiko. Karena ketika kita tidak tepat waktu dalam menarik penis dari vagina sebelum ejakulasi bukanlah hal yang sangat mudah, sehingga seringkali ejakulasi sudah terjadi dalam vagina baru penis ditarik. Kedua, metode kalender. Metode kalender atau metode Rhuna adalah jenis kontrasepsi dengan memantau pola siklus menstruasi perempuan selama 6 bulan terakhir. Cara menghitung masa subur perempuan adalah memantau pola siklus menstruasi selama 6 bulan, mengurangi 18 dari panjang siklus terpendek atau perkiraan hari subur pertama, dan mengurangi 11 dari panjang siklus terpanjang atau diperkirakan hari subur terakhir. Biasanya masa subur adalah hari ke-8 hingga 19 dari masing-masing siklus menstruasi 26 hingga 32 hari. Metode kalender ini juga dapat digunakan yang menstruasinya teratur. Anda juga bisa menggunakan aplikasi untuk menghitung masa subur Anda secara otomatis. Dengan metode ini perempuan bisa mengetahui kapan ia mengalami masa subur sehingga sangat tidak disarankan untuk melakukan hubungan seksual. Sekarang kontrasepsi modern. Pertama, kondom. Kondom merupakan salah satu pilihan untuk mencegah kehamilan yang sudah populer di masyarakat. Kondom adalah suatu kantung karet tipis, biasanya terbuat dari lateks tidak berpori, dipakai untuk menutupi penis yang berdiri atau tegang sebelum dimasukkan ke dalam liang vagina. Kondom sudah dibuktikan dalam penelitian di laboratorium sehingga dapat mencegah penularan penyakit seksual termasuk HIV atau AIDS. Manfaat pemakaian kontrasepsi kondom: pertama, efektif bila digunakan dengan benar. Kedua, tidak mengganggu produksi ASI. Ketiga, tidak mengganggu kesehatan klien dan lain-lain. Kedua, pil KB. Pil KB merupakan salah satu kontrasepsi yang banyak digunakan oleh perempuan Indonesia. Pil KB merupakan jenis kontrasepsi hormonal atau bisa diartikan bahwa dalam pil KB terdapat kandungan hormon. Melansir laman WHO, pil KB ini memiliki dua jenis, yaitu pil kombinasi yang mengandung hormon estrogen dan progestogen. Pil KB jenis ini mencegah pelepasan sel telur dari ovarium. Sedangkan jenis lainnya adalah pil KB progestogen, yaitu pil KB yang hanya mengandung hormon progestogen. Ini berfungsi mengental leher serviks untuk menghalangi sperma dan sel telur bertemu serta mencegah ovulasi. Pil KB ini 99% bisa mencegah terjadinya kehamilan. Tidak direncanakan jika dilakukan dengan benar dan konsisten. Penggunaan pil KB jenis ini biasanya berdampak pada perubahan hormon. Bagi sebagian perempuan bisa menimbulkan timbulnya jerawat. Ketiga, kontrasepsi suntik.
Kontrasepsi KB suntik memiliki dua jenis, yaitu KB suntik progesteron. KB suntik progesteron adalah suntikan yang mengandung hormon progesteron dan disuntikan ke dalam otot atau di bawah kulit setiap 3 bulan sekali, tergantung pada produk yang Anda pilih. Suntikan KB ini berfungsi mengentalkan lendir serviks untuk menghalangi sperma dan sel telur bertemu dengan mencegah ovulasi. Kedua, KB suntik kombinasi. Suntikan bulanan atau kontrasepsi suntik kombinasi ini disuntikan setiap bulan ke dalam otot, mengandung estrogen dan progestogen. Suntikan ini mencegah pelepasan telur dari ovarium atau ovulasi. KB suntik jenis ini 99 efektif mencegah kehamilan. Efek samping dari KB suntik ini bisa mengakibatkan menstruasi tidak teratur. Kontrasepsi IUD. IUD juga merupakan jenis kontrasepsi berbentuk T dan tidak terlalu besar yang dimasukkan ke dalam rahim perempuan. IUD tembaga adalah jenis IUD yang tidak mengandung hormon. IUD tembaga ini mengandung perangkat plastik fleksibel kecil yang mengandung selongsong tembaga atau kawat yang dimasukkan ke dalam rahim. Komponen tembaga ini merusak sperma dan mencegahnya bertemu sel telur. Kontrasepsi IUD ini menurut WHO efektif hingga 99% untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi ini juga bisa digunakan selama 5-10 tahun. Namun jika Anda memilih menggunakan IUD, ada baiknya Anda rutin memeriksakan ke dokter. Kontrasepsi implan. Implan adalah kontrasepsi berbentuk implan batang atau susuk KB atau kapsul kecil yang lentur dan diletakkan di bawah kulit lengan atas. Implan KB ini hanya mengandung hormon progestogen yang memiliki fungsi mengentalkan lendir serviks untuk menghalangi sperma dan sel telur bertemu dan mencegah ovulasi. Kontrasepsi implan KB ini 99% efektif mencegah kehamilan dan dapat digunakan selama 3 hingga 5 tahun tergantung pada merek implan yang digunakan. Efek samping implan KB ini bisa menyebabkan menstruasi yang tidak teratur tetapi tidak berbahaya bagi klien yang menggunakannya. Vasektomi. Vasektomi adalah kontrasepsi yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara sterilisasi. Vasektomi adalah kontrasepsi permanen yang memblokir atau memotong vas deferens tabung yang membawa sperma dari testis. Vasektomi menjaga sperma keluar bersama cairan semen saat terjadi ejakulasi. Vasektomi 99% efektif mencegah kehamilan. Namun evaluasi cairan semen harus dilakukan paling tidak 3 bulan setelah pelaksanaan vasektomi untuk mengetahui apakah masih ada sperma yang disimpan dan ikut keluar bersama cairan semen atau tidak. Vasektomi tidak mempengaruhi kinerja seksual pria. Tubektomi. Tubektomi adalah kontrasepsi sterilisasi yang dilakukan oleh perempuan dengan cara memblokir atau memotong tuba falopi. Tubektomi bertujuan menghalangi sel telur agar tak bertemu sperma dan terjadi pembuahan. Tubektomi efektif 99% bisa mencegah terjadinya kehamilan tidak direncanakan. Tubektomi tidak mempengaruhi kinerja seksual perempuan yang terpenting saat memutuskan. Terakhir, pil kontrasepsi darurat. Pil kontrasepsi darurat ini adalah obat yang diminum setelah berhubungan seksual. Pil ini bersifat hormonal dan efektif diminum maksimal 72 jam setelah berhubungan seksual. Sayangnya di Indonesia pil kontrasepsi darurat ini hanya bisa dibeli dengan menggunakan resep dokter. Ya, itulah tadi beberapa kontrasepsi alami dan modern. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih.